Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Nurahmina, NIM 2018 015 185. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas terstruktur magang 2 atau mukul teaching. Video pembelajaran ini adalah video kelas 5, semester 2, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semua dalam keadaan baik ya, alhamdulillah. Nah, berhubung ini adalah pertemuan pertama kita setelah Lebaran, Ibu ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya anak-anak. Ya, nah seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin berdoa, kepada Mbak Lia, Ibu persilahkan. Amin. Terima kasih Mbak Lia. Ya anak-anak, jangan lupa nanti melakukan presensi. Untuk linknya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group ya anak-anak. Ya, nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran pagi hari ini adalah lingkungan sahabat kita, perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Ya, nah untuk kali ini lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Diputarkan ya, kita akan menyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan dengan penuh semangat. Nah, baik anak-anak, tadi kan yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang apa anak-anak? Iya, perubahan lingkungan. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan peristiwa pada teks non-fiksi maupun, peristiwa pada teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, setelah kita berdiskusi melalui Google Meet,
Nanti anak-anak diharapkan dapat menuliskan kembali peristiwa atau tindakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi pada Google Meet, siswa dapat menyimpulkan terjadinya air tanah dan air permukaan. Nah, anak-anak, apakah sudah terlihat gambarnya? Baik, di sini Ibu mempunyai dua gambar. Gambar A dan gambar B. Coba anak-anak perhatikan apa yang anak-anak lihat dari kedua gambar tersebut. Iya, apa Mbak Lia? Benar, gambar A terlihat banyak pohon. Kemudian, iya benar sekali Mbak Vita. Gambar A udaranya terlihat sejuk. Kemudian dipandang enak. Nah, kalau gambar yang B, coba apa yang anak-anak lihat dari gambar B? Ya, gambar B terlihat gersang. Udaranya panas. Ya, tanahnya kering. Nah, anak-anak, Ibu ingin tanya, kalau anak-anak disuruh memilih, gambar manakah yang lebih anak-anak sukai? Gambar A atau gambar yang B? Ya, anak-anak lebih suka gambar yang A ya? Sama, Ibu juga suka gambar yang A. Kenapa? Karena gambar yang A ini terlihat enak dipandang. Kemudian, suasananya juga sejuk. Nah, anak-anak Ibu ingin tanya, kira-kira bisa nggak sih kalau gambar yang A ini ternyata berubah seperti gambar yang B? Nah, coba ada yang tahu bisa nggak? Iya, benar bisa. Nah, kenapa sih, apa sih yang menyebabkan gambar yang A ini kok berubah menjadi seperti gambar yang B? Ya, mungkin karena nanti dilakukan penebangan secara liar. Kemudian, masyarakatnya tidak menjaga lingkungan. Kemudian tidak dilakukan penanaman kembali. Jadi habis ditebang dibiarkan gitu aja. Nah, kemudian musim kemarau panjang. Nah, kalau dibalik anak-anak, bisa nggak sih misalnya gambar yang E ini kita rubah menjadi gambar seperti yang A? Bisa tidak? Iya, bisa. Bisa ya, jadi gambar yang B ini kita bisa membuatnya seperti gambar yang A. Caranya bagaimana anak-anak? Ya, yang pertama kita harus melakukan reboisasi, penanaman hutan kembali, penanaman pohon kembali. Kemudian kita harus merawatnya. Iya, kita harus merawatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau mau menebang pohon, kita harus melakukan tebang pilih. Jadi tidak asal pohon ditebang, tapi harus melakukan tebang pilih. Nah, anak-anak, Ibu ingin tanya, apa yang anak-anak sudah lakukan untuk menjaga lingkungan? Coba siapa ya? Mas Dika, coba sebutkan apa yang sudah Mas Dika lakukan untuk menjaga lingkungan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Coba Mbak Eka, iya, memisah antara sampah organik dan non-organik. Coba lagi siapa ya? Oh, Mbak Vika. Iya, melakukan penanaman pohon kembali. Terus, tidak membuang sampah di selokan. Dan masih banyak lagi anak-anak usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar lingkungan tetap bersih, indah, dan nyaman. Nah, selanjutnya, perubahan lingkungan itu terjadi karena dua faktor anak-anak. Yang pertama adalah faktor alam. Dan yang kedua adalah faktor dari kegiatan manusia.
Nah, perubahan lingkungan tadi ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Misalnya nih, dari gambar yang A tadi berubah menjadi gambar yang B. Itu kira-kira menguntungkan atau merugikan anak-anak? Iya, merugikan. Kalau gambar yang B berubah jadi gambar yang A, menguntungkan atau merugikan? Iya, menguntungkan. Coba contoh lain dari perubahan lingkungan yang menguntungkan. Anak-anak ayo seperti iya, benar sekali Mbak Dia. Perubahan lingkungan yang menguntungkan itu misalnya dari tanah yang kemarau tadi berubah menjadi area yang sejuk. Kemudian tadi apa anak-anak dari tanah yang kemarau tadi berubah jadi lingkungan yang sejuk ya. Kemudian apalagi? Ya, melakukan reboisasi, penanaman hutan kembali. Kemudian ada lagi anak-anak? Ya, melakukan terasering. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh perubahan lingkungan yang menguntungkan. Nah, coba anak-anak itu tanya, misalnya nih di sekitar sekolahan terdapat sungai. Kemudian sungai itu awalnya airnya berwarna coklat. Banyak sampahnya juga. Nah, suatu saat dari warga sekolah itu melakukan kegiatan bersih-bersih, menyaring sampah-sampah yang ada di sungai tadi. Kemudian setelah bersih, terus dikasih ikan tuh sungainya. Jadinya sungainya terlihat bersih, jernih, terus ada ikannya, terus ada tanaman di sungai, jadi ada ekosistem di dalam sungai tersebut. Nah, apakah itu termasuk perubahan lingkungan yang menguntungkan anak-anak? Oke, siapa yang bisa jawab? Iya, Mbak. Siapa tadi? Oh iya, Mbak, benar sekali. Itu termasuk perubahan lingkungan yang menguntungkan. Nah, sekarang juga perubahan lingkungan yang merugikan itu apa saja, anak-anak? Nah, perubahan lingkungan yang merugikan itu boleh dari faktor alam maupun kegiatan manusia ya. Misalnya nih, kalau faktor alam ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir. Nah, kemudian kalau yang dari kegiatan manusia ada yang penebangan pohon liar, kemudian pembakaran hutan, kemudian merubah lahan-lahan pertanian dijadikan lahan perumahan, dan lain sebagainya. Mengerti anak-anak? Ya, jadi tadi perubahan lingkungan ada berapa anak-anak? Ada 2, menguntungkan dan merugikan. Perubahan lingkungan disebabkan karena berapa faktor anak-anak? Iya, 2 faktor. Faktor alam dan kegiatan manusia. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bacaan dengan judul Siklus Air Tanah. Coba anak-anak dibaca dulu ya. Ibu beri waktu 5 menit. Dibacanya dalam hati anak-anak masing-masing ya. Baik, anak-anak sudah membaca semuanya. Nah, di sini ada gambar hutan. Hutan itu menjaga ketersediaan air. Karena proses siklus air itu menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air hujan yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai, kemudian yang aliran air yang masuk ke sungai ini tadi akan terkumpul kembali ke laut.
Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, air ada juga yang tergenang membentuk danau. Nah, air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi cadangan air atau sumber air anak-anak. Nah, hutan itu termasuk salah satu tempat untuk menjaga ketersediaan air anak-anak. Kok bisa hutan? Karena di hutan itu tersebar banyak pohon, di mana setiap pohon itu kan mempunyai akar. Nah, air itu akan lebih kuat menyerap ke tanah, itu sudah ada akarnya. Jadi, hutan termasuk salah satu tempat untuk menjaga ketersediaan air di muka bumi ini. Mengerti anak-anak? Dan selanjutnya ada teks lagi. Mari kita baca bersama-sama ya. Nah, air adalah cadangan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air tersebut terdapat di hutan. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut tetapi akan terserap dan tersimpan di dalam air. Tetapi saat ini, banyak hutan yang gundul anak-anak akibat penebangan hutan secara liar. Selain itu juga karena pembakaran dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Pembangunan jalan menggunakan aspal atau beton juga dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan turun, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, apa yang diakibatkan jika daerah resapan air ini semakin berkurang anak-anak? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air di muka bumi juga akan berkurang atau menipis. Nah, di sini anak-anak ini kan ada gambar jalan, kemudian ada aspalnya ya. Nah, di sini tidak ada tanahnya. Jadi ketika hujan turun atau air lewat itu dia tidak bisa meresap ke tanah, tetapi dia hanya akan melewati jalan tersebut. Jadi kalau airnya tidak meresap ke tanah, maka dia tidak bisa menjadi cadangan air untuk bumi. Sehingga cadangan air di bumi semakin menipis. Nah, anak-anak apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, di sini ada bagan tentang siklus air. Nah, tadi kan kita sudah membaca. Coba anak-anak, peristiwa satu yang terdapat di dalam teks bacaan tadi apa? Ada yang masih ingat? Iya, yang pertama air itu meresap ke saya itu. Baik, berarti Mbak Lia sangat fokus ya pada pembahasan pagi hari ini. Nah, yang pertama, tadi air bergerak meninggalkan bumi. Kemudian bergerak ke udara, berkumpul menjadi awan, dan turun lagi menjadi hujan. Nah, air hujan tadi akan turun ke tanah. Ada yang mengalir ke sungai, ada juga yang meresap ke tanah melalui celah-celah dan bebatuan. Nah, air yang mengalir ke sungai nanti akan berkumpul lagi di laut. Nah, di laut nanti air juga akan bergerak naik lagi meninggalkan tanah, berkumpul menjadi awan dan turun lagi menjadi hujan. Tapi air tadi tidak hanya mengalir ke sungai atau meresap ke tanah. Air ada juga yang tergenang menjadi danau. Itu ya anak. Nah, untuk peristiwa kedua, tadi apa anak-anak? Coba. Ya, yang kedua, air cadangan akan selalu ada jika daerah peresapan air itu juga ada. Nah, misalnya daerah peresapan air berkurang, maka cadangan air di bumi juga akan berkurang. Iya, benar sekali anak-anak. Nah, untuk peristiwa ketiga apa anak-anak? Coba Mas Dika coba apa untuk peristiwa ketiga? Oh lupa, tadi tidak memperhatikan ya? Oh, sinyalnya buruk.
Ya, nggak apa-apa. Nanti dibaca lagi ya. Buku juga ada. Nah, coba yang lain, Mas Fikri. Coba apa yang bisa Mas Fikri sampaikan untuk peristiwa ketiga ini? Iya, bahwa keberadaan hutan itu sangat penting untuk daerah peresapan air dan menjaga cadangan air. Ya, hutan itu adalah salah satu tempat untuk menjadi cadangan air. Tetapi kalau hutannya sudah banyak ditebangi pohon, kemudian tidak dilakukan peresapan, tidak dilakukan penanaman pohon kembali, maka dan juga tidak bisa menjadi tempat untuk menjaga cadangan air di muka bumi. Gitu. Paham anak-anak? Baik, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak kok, tidak ya udah, mungkin nanti ya. Nah, di sini Ibu mempunyai tugas untuk berdiskusi. Coba yang pertama adalah tulislah proses terjadinya air tanah. Coba siapa yang masih ingat tadi proses terjadinya air tanah itu bagaimana? Ya, dari air bergerak meninggalkan tanah, kemudian berkumpul menjadi awan, kemudian turun lagi menjadi hujan. Air hujan mengalir ke sungai, ke danau, ada juga yang meresap ke tanah, kemudian berkumpul di laut. Mohon maaf ya anak-anak, tadi cuma ibu agak jelek. Nah, tapi sampai di mana anak-anak? Iya, sampai air berkumpul di laut, kemudian naik lagi menjadi awan dan turun lagi menjadi hujan. Begitu seterusnya. Nah, kemudian tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Coba anak-anak, tadi kita sudah membaca cerita tentang siklus air tanah. Nah, coba dari bacaan tersebut tadi, apa saja sih yang mempengaruhi ketersediaan air tanah itu anak-anak? Ya, yang pertama daerah peresapan air. Daerah peresapan itu sangat mempengaruhi ketersediaan air tanah ya anak-anak. Jika daerah peresapan air itu sedikit, maka cadangan air tanah juga akan sedikit. Kemudian faktor lain apalagi yang anak? Ya, keberadaan hutan dengan pohon-pohonnya juga mempengaruhi ketersediaan air tanah. Selanjutnya yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Coba anak-anak, apa yang bisa anak-anak lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah? Coba sebutkan Mbak Eka. Dia membuat daerah resapan air. Nah, misalnya nih, Ibu ingin tanya, misalnya di depan rumahnya Mbak Eka itu jalannya kan tanah, kemudian mau diaspal. Nah, gimana solusinya biar jalannya tetap diaspal, tetapi tetap ada daerah resapan airnya? Dia dibuat gorong-gorong atau tempat aliran air. Itu bisa menjadi salah satu alternatif yang anak biar tetap ada daerah resapan air di sekitar rumah. Kemudian selain itu, melakukan penanaman pohon di sekitar rumah. Nah, kalau yang rumahnya itu sudah dicor atau komplit, maka kita bisa membuat pohon yang ditanam dengan menggunakan pot atau polybag. Yang anak. Selanjutnya, sebentar ya anak. Nah, Ibu mempunyai tugas untuk berdiskusi kepada kedua orang tua anak-anak di rumah. Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan diskusi ini ketika orang tua anak sudah
pulang dari kerja atau sudah istirahat, misalnya nanti malam hari, seperti itu. Atau kalau orang tuanya sudah di rumah sejak sore, nanti bisa minta tolong orang tua untuk berdiskusi. Nah, diskusinya tentang apa sih anak-anak? Nah, diskusinya adalah tentang kegiatan yang dilakukan keluargamu untuk menjamin ketersediaan air tanah. Nah, nanti hasilnya ditulis dalam tabel. Tabelnya seperti ini. Tabelnya seperti ini ada di buku halaman berapa ya anak sebentar itu lupa. Halaman 54. Nah, bukunya coba dibuka anak-anak halaman 54. Pada gambar seperti ini nanti anak-anak isi berdasarkan hasil diskusi dengan kedua orang tua. Mengerti anak-anak? Iya, benar. Tugasnya adalah mengisi kegiatan bersama orang tua. Diskusinya kapan, anak-anak? Iya, diskusinya ketika orang tua kita sudah selesai kerja atau sudah pulang dari kerja. Kemudian, Ibu mempunyai LKPD, lembar kerja peserta didik untuk tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan. Nah, di sini nanti ada petunjuk pengerjaannya. Nah, sebelum itu, anak-anak mengisi nama siswa terlebih dahulu, kemudian mengisi kelasnya terlebih dahulu, kemudian nomor absen, kelas, dan pembelajaran berapa. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk pengerjaan. Dikerjakan soal secara mandiri dan berkelompok. Berdoa terlebih dahulu dan yang terakhir selamat mengerjakan. Di sini ada kegiatan 1. Nah, tugasnya anak-anak untuk minggu ini adalah mengerjakan kegiatan 1. Tugasnya apa anak-anak? Yang pertama adalah mengamati video. Videonya ini tentang siklus air. Nanti bisa dibuka di YouTube. Untuk linknya ini ada di bawah gambar. Terlihat anak-anak? Iya, terlihat. Kemudian yang B itu disuruh menjelaskan proses siklus air sesuai dengan gambar di atas. Jadi nanti setelah anak-anak melihat video ini, anak-anak bisa menjelaskan kembali bagaimana sih proses siklus air tadi berdasarkan video ini. Begitu ya anak-anak? Mengerti? Iya, nah kemudian ada lagi nih tugas yang C. Nah, tugas yang C, anak-anak disuruh untuk menuliskan faktor-faktor yang terjadi. Oh maaf, itu salah. Menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Nah, nanti diisikan di sini. Ada 1 sampai 5. Kemudian yang D, anak-anak diminta untuk memberikan tanda centang pada sikap yang dapat menjaga ketersediaan air tanah. Itu ya anak-anak, mengerti? Baik, selanjutnya tugas kegiatan 2. Tugas kegiatan 2, anak-anak yang pertama diminta untuk membaca teks di bawah ini. Judulnya air tanah, benar sekali. Nah, setelah selesai membaca teks air tanah ini, nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan B dan juga pertanyaan C. Ngerti anak-anak? Ya, kemudian untuk tugas kegiatan 3 ini tidak usah dikerjakan. Besok minggu depan kita akan melakukan kegiatan praktik. Melakukannya bersama guru ketika kita sedang belajar offline. Ngerti anak-anak? Karena minggu depan kita ada jadwal kunjungan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3, tugasnya bisa dilakukan pada pertemuan offline selanjutnya. Gitu ya anak-anak.
Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum. Baik, coba Ibu ingin tanya lagi. Tadi tugasnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah kegiatan bersama orang tua, dan yang kedua adalah kegiatan mengerjakan LKPD. Benar, di LKPD tadi ada berapa kegiatan anak-anak? Ada 2, benar sekali. Jangan lupa nanti dikerjakan. Nah, untuk pengumpulannya itu Ibu beri waktu 5 hari. Jadi sekarang adalah hari Senin, maka pengumpulannya adalah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti paling lambat nanti anak-anak mengumpulkan pada hari Sabtu ya. Kalau nanti anak-anak mengumpulkannya selain hari Sabtu, di luar hari Sabtu, misalnya nih Senin depan atau Jumat depan, nanti anak-anak nilainya tidak maksimal. Begitu ya anak-anak? Setuju tidak? Setuju. Nah, ini untuk melatih salah satu untuk melatih kegiatan untuk melatih kedisiplinan anak-anak. Nah, baik anak-anak, berhubung pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, coba kita simpulkan. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja. Iya, kita tadi sudah belajar tentang siklus air tanah. Kemudian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tadi ada berapa anak-anak? Ada 2, perubahan lingkungan menguntungkan dan perubahan lingkungan yang merugikan. Benar sekali anak-anak. Kemudian perubahan lingkungan itu terjadi karena faktor apa saja? Faktor lingkungan manusia dan faktor alam. Nah, selanjutnya kita tadi ada belajar tentang siklus air. Bagaimana sih siklus air tadi anak-anak? Iya, siklus air tadi diawali dari air bergerak meninggalkan bumi, kemudian berkumpul menjadi satu, menjadi awan, kemudian dari awan bergerak lagi, turun menjadi rintik-rintik hujan. Setelah air turun menjadi rintik-rintik hujan, air ada yang meresap ke tanah, kemudian ada yang mengalir ke sungai, ada yang berkumpul di danau, kemudian air yang mengalir ke sungai berkumpul lagi menjadi satu di lautan. Nah, sama nanti air yang di laut ataupun air yang di danau tadi juga akan naik lagi meninggalkan bumi, berkumpul menjadi awan, kemudian bergerak turun menjadi rintik-rintik hujan, begitupun seterusnya. Mengerti anak-anak? Ya, baik. Ada yang sampai sini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu ingin tanya sekali lagi, tadi anak-anak mempunyai tugas berapa? Benar, ada 2. Yang pertama adalah kegiatan bersama orang tua, dan yang kedua adalah mengisi LKPD. Nah, LKPD-nya tadi dikerjakan berapa anak-anak? 2, yaitu kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk kegiatan 3 dikerjakan tidak anak-anak? Tidak. Nah, kapan waktunya untuk mengerjakan kegiatan 3? Iya, benar sekali, minggu depan ketika pertemuan secara offline. Baik, karena pembelajaran telah selesai, Ibu ingin menyampaikan sedikit pembelajaran untuk minggu depan. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pola gerak tari dan juga siklus air, sama bencana alam, bencana alam kekeringan. Itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, meskipun kita pembelajarannya masih jarak jauh dengan sistem daring, tapi anak-anak tetap harus belajar, tetap harus semangat. Kemudian bangunnya juga tetap harus bangun pagi. Nah, sebelum kita belajar dengan sistem daring,
Anak-anak itu harus membantu kedua orang tua dulu, bangunnya pagi-pagi, kemudian membantu orang tua menyapu, atau mengepel, atau membantu di dapur, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mandi, dan persiapan untuk sekolah online. Gitu ya anak-anak. Sama satu lagi, karena pandemi ini belum berakhir, jadi Ibu mohon kepada anak-anak, jika tidak ada kepentingan yang sangat, tidak usah pergi-pergi dulu, di rumah aja. Kita harus patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Kemudian, jika anak-anak itu harus banyak keluar rumah, maka usahakan selalu memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian memakai hand sanitizer, dan usahakan meminimalisir menyentuh benda-benda umum. Sama jaga jarak ya anak-anak, jangan berkerumun, jangan main-main dulu, pokoknya di rumah aja. Kita belajar online, kita membantu orang tua, dan meminimalisir kebahagiaan. Supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi anak-anak. Gitu ya. Mengerti anak-anak? Baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk yang memimpin, silakan Mas Fikri dipimpin berdoanya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.